Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan bahas fikih keluarga berdasar tadabbur surat Al-Kautsar. Makalahnya kemarin saya mau ambil, ternyata fotokopinya libur. Jadi sudah saya kirim, biasanya saya ngirim untuk Ahad ke Jumat, diambil Sabtu. Pas hari Sabtunya libur. Jadi insya Allah nanti dikirim 2 bulan depan ya, sambungan. Dan surat Al-Kautsar pagi ini bagian kedua ya, bagian pertama. Bagian keduanya bulan depan. Nah, kebetulan ditinjau dari sudut tadabbur agak panjang walaupun pendek surat Al-Kautsar yang satu-satunya surat dalam Quran tanpa mim ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kan dalam surat Al-Kautsar ini tidak ada mimnya. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, memberikan kepadamu al-kautsar, kautsar. Fasolli, maka sholatlah li rabbika, pada Tuhanmu atau karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu, wal abtar, itulah yang putus, yang terputus. Jadi surat Al-Kautsar ditinjau dari fikih keluarga. Sekarang kita lihat tarikh ayat atau teks yang pertama. Surat ini dinamakan Al-Kautsar yang diambil dari perkataan yang tercantum pada ayat pertama. Karena di situ kan inna a'toina kal kautsar. Jadi yang tercantum pada ayat pertama. Istilah Al-Kautsar sekurang-kurangnya mempunyai 6 makna. Ada yang mengartikan kenikmatan yang tiada terhingga di dunia maupun di akhirat. Nama suatu sungai. Ada juga yang mengatakan nama suatu sungai. Kenikmatan di surga. Walaupun di situ a'toina fi'il madi. Tapi sudah diberikan oleh Allah Al-Kautsar yang di surga kepada Rasul itu. Jadi walaupun dinikmatinya setelah ayat ini, tapi karena ada kepastian sudah diberikan. Jumlah ayatnya ada 3. Menurut Ajar Kasih, surat ini sebagai paling pendek dalam Al-Quran, kata Ajar Kasih. Menurut mayoritas ulama, surat Al-Kautsar semuanya turun di Mekah. Namun menurut Al-Hasan, Ikrimah, dan Qatadah, surat Al-Kautsar ini turun di Madinah. Ibnu Katsir bahkan menganggapnya sebagai surat Madaniyah. Jadi para sahabat atau para rawi hadis ya, bukan para sahabat, para ulama itu ada yang mengatakan Al-Kautsar itu Madaniyah, ada juga yang mengatakan Al-Kautsar Makkiyah. Bahkan ada yang mengatakan surat Al-Kautsar ini turun di awal. Makanya wajar kalau banyak ulama yang menafsirkan Al-Kautsar ini
bab kurban, ya. Karena dan bab kurban itu kan sudah lama, di zaman Nabi Ibrahim juga sudah ada. Bahkan bukan hanya zaman Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam pun sudah ada. Buktinya kan Qabil dan Habil itu gara-gara kurban. Ada yang diterima, ada yang tidak, sehingga timbul pertengkaran. Kemudian An-Nasa'i yang lahir 215 wafat 303 meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa tokoh Yahudi dari Madinah yang bernama Ka'ab bin Ashraf berkunjung ke Mekah. Jadi Ka'ab bin Ashraf teh orang Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, kemudian berkunjung ke Mekah, jadi masa Makkiyah. Kaum Quraisy berkata kepadanya, anta sayyiduhum ala tara ila hadal munsabir al munkabir min qaumihi yaz'amu annahu khairum minna wa nahnu ahlul hajij wa ahlus siqayah wa ahlus sadana. Wahai Ka'ab, Anda adalah pembesar, tidak ada liang-liang orang yang mengaku sabar, yang padahal diasingkan oleh kaumnya, mengaku manusia terbaik dibanding kita, padahal kami yang menyambut haji, memberi minum, serta menjaga Ka'bah. Ka'ab menjawab, antum khairum minhu, kalian lebih baik dari dia. Tidak lama kemudian turunlah surat Al-Kautsar ini sebagai bantahan terhadap mereka. Yang kata Ka'ab, kalian itu lebih baik dari Rasul. Karena disebut Rasulullah SAW itu tidak punya tidak punya turunan, ya, tidak punya pelanjut. Itu sebab nuzul yang pertama. Kemudian yang ketiga, Ibnu Abi Syaibah yang wafat 235 Hijriah mengisahkan riwayat dari Ikrimah bahwa tatkala Rasul SAW menerima wahyu, orang Quraisy itu berkomentar, bataro Muhammad binna, putuslah hubungan Muhammad dengan kami. Ayat ini turun sebagai penegas bahwa sebenarnya yang terputus itu adalah orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad syari'aka, bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu asbabun nuzul yang ketiga. Dan keempat, Ibnu Abi Hatim yang wafat 327 Hijriah mengutip riwayat dari As-Sudi yang wafat 127 yang menerangkan bahwa orang Quraisy beranggapan bahwa dengan kematian anak laki-laki berarti sudah putus turunan dan kehilangan segalanya. Tatkala putra Rasulullah SAW wafat, Al-As bin Wa'il itu berkata, bataro Muhammad, terputus Muhammad. Riwayat ini dikemukakan pula oleh Al-Baihaqi. Kemudian Muhammad bin Ali yang menerangkan bahwa putra Rasul yang wafat saat itu bernama Al-Qasim. Surat Al-Kautsar ini turun sebagai jawaban terhadap anggapan bahwa mereka adalah yang putus, yang segala. Rasul itu dengan wafat anak laki-laki bukan putus. Kemudian kelima, Ibnu Katsir mengutip riwayat Al-Bazzar dari Atho yang menganggapnya sahih, menerangkan bahwa tatkala putra Rasul wafat, Abu Lahab berkata kepada kaum musyrikin, bataro Muhammad. Makanya tadi kan adalah lakon Ka'ab bin Ashraf, orang Madinah, adalah lakon Abu Lahab. Kalau Abu Lahab berkata, berarti surat Al-Kautsar ini turun masih awal.
masih awal kenabian. Kalau Abu Lahab berkomentar itu, Batarok Muhammad, putus katanya Muhammad tadi malam, gara-gara tadi malamnya Al-Qasim, putra Rasul itu wafat. Surat Al-Kautsar ini turun sebagai bantahan terhadap Abu Lahab. Ibnu Jarir juga menerangkan yang wafat 310 bahwa Al-As bin Wa'il mengatakan, anak syani Muhammad, aku pembenci Muhammad. Maka dijawab, inna syani akahu al-abtar. Kemudian At-Tabarani meriwayatkan, yang ini ahli hadis yang panjang usianya 100 tahun, wafat 360 Hijriah, mengutip riwayat dari Abu Ayyub yang menerangkan bahwa tatkala Ibrahim putra Rasul wafat, orang Quraisy berkata, inna hada sabi qad batarul lailah. Orang ini terputus. Turun surat Al-Kautsar ini. Menurut Abu Hasim, ahli hadis lain, dalam mata rantai sanad ini terdapat bernama Wasid bin Sa'id yang sangat lemah. Karena matruk dituduh terdusta. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu 7 tarikh hadis. Jadi walaupun ada yang mengatakan lemah tadi ya, di banyak riwayatnya, yang tentu saja masih banyak riwayat Al-Kautsar ini, walaupun surat pendek, tetapi tarikhnya atau asbabun nuzul ayat ini cukup banyak. Sekarang kita lihat tanasub atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kita lihat surat Al-Ma'un yang kita bahas bulan yang lalu, 3 kali pertemuan ya. Surat Al-Ma'un ini kita bahas. Pertama, kikir tidak peduli terhadap anak yatim dan anak miskin itu sebagai pendusta agama. Yang di dalam surat Al-Ma'un, tanda orang yang mendusta agama, orang munafik, itu ada pertama yadu'ul yatim. Yang kedua, wala yahudu ala ta'amil miskin. Orang pendusta agama itu yang tidak peduli pada anak yatim dan orang-orang miskin. Maka pada surat Al-Kautsar ini ditandaskan bahwa yang baik atau yang tidak munafik, yang tidak mendustakan agama adalah yang sholat dan berkurban. Jadi di situ dikatakan kalau dalam ayat sebelumnya adalah yang membenci atau yang tidak peduli pada anak yatim dan orang miskin, maka pada surat Al-Kautsar justru yang peduli pada anak yatim dan orang miskin, di antaranya berkurban. Kan kurban itu bagi-bagi. Kedua, dalam surat Al-Ma'un, orang yang lalai sholat itu sahur. Ya. Fawailul lil musallin, celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur. Itu akan menderita kecelakaan. Maka di dalam surat Al-Kautsar, fasolli, sholatlah, jangan sholatnya yang sahur. 3, dalam surat Al-Ma'un, hum yura'un, orang yang celaka itu sholatnya yang riya atau ibadatnya yang riya. Maka di dalam surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika, harus ikhlas, li rabbika, jangan riya. Kemudian dalam surat Al-Ma'un, orang yang mendustakan agama tidak mau mengeluarkan harta yang berguna. Maka di dalam surat
Al-Kautsar wanhar. Jadi surat Al-Kautsar ini mengungkap sifat Nabi yang melawan munafik. Jadi kalau dalam surat Al-Ma'un orang yang dibenci Allah karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin, mendustakan agama, maka di sini inna a'tainakal kautsar, Nabi Muhammad yang sangat dicintai Allah dan dicintai umatnya sehingga mendapat Kautsar. Kemudian kalimat pasolli itu menyiratkan Rasul patuh menegakkan sholat. Beda dengan orang yang dikisahkan dalam surat Al-Ma'un. Kemudian lirabbika, ikhlas, bukan riya, seperti disebut di dalam Al-Ma'un. Dan wanhar menyiratkan bahwa Rasul itu rela berkorban, berbeda dengan munafik, mencegah pengorbanan. Dengan demikian kaitan surat Al-Kautsar dengan Al-Ma'un itu Al-Kautsar itu menyiratkan yang baik-baik dan Al-Ma'un yang jelek-jelek. Di antaranya itu kaitannya. Kemudian tafsir kalimat inna a'toina kal kausar. Inna sungguhnya kami a'toinaka memberimu al-kausar. Al-kausar. Ayat ini merupakan berita gembira untuk Nabi Muhammad yang sedang menghadapi berbagai tantangan dalam dakwah di beberapa pihak, di berbagai pihak. Rasul digembirakan dengan anugerah padanya Al-Kautsar. Menurut Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah, terdapat 6 kemungkinan makna Al-Kautsar seperti saya katakan tadi. Jadi Rasul itu sedang secara manusiawi bersedih hati dengan wafat anak laki-laki. Kan otomatis secara pribadi mah Rasul berharap punya pelanjut generasi itu anak laki-laki seperti Nabi Ibrahim kan punya pelanjut. Ada 2 nabi yang dua-duanya jadi pemimpin umat dan jadi raja. Ismail jadi pemimpin umat dan raja di Mekah dari istri kedua, dan Ishak dari istri pertama, tapi anaknya Ishak lahirnya setelah Ismail. Jadi dari istri muda dulu Nabi Ibrahim punya anak teh. Baru setelah Nabi Ismail dewasa, palama balago mahu sa'ya, baru Nabi Ishak lahir. Dan itu jelas punya generasi pelanjut yang hebat Nabi Ibrahim itu. Sehingga dunia itu dikuasai oleh Nabi Ibrahim. Dalam Quran dikatakan linnasi imama. Ibrahim itu jadi imam bagi seluruh manusia yang hidup pada saat itu. Karena kan daerah timur dan barat ya. Timur Mekah, baratnya Syam ya, dikuasai Nabi Ibrahim, imamnya rajanya Ismail, raja pertama di Mekah, raja kedua di Syam, di Palestina. Maka Nabi Ibrahim itu jadi imam bagi manusia. Jadi kalau Rasulullah SAW membayangkan seperti itu sebagai pelanjut Nabi Ibrahim kan wajar. Waduh, demikian hebat putra anak yang hebat. Ya. Coba kadang-kadang negara itu didirikannya keduaan itu. Negara itu Saudi itu didirikannya keduaan, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab
dan Abdurrahman bin Su'ud. Abdurrahman bin Su'ud tentara, Muhammad bin Abdul Wahab kiai, kiai dengan tentara ngaji. Itu bisa berdiri. Kalau Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Raja Romawi itu keduaan. Roma. Ya, susah nyebut namanya. Di Roma itu keduaan, asal nama di kampung gitu. Gantung kampung Roma bersatu borong sehingga jadi kerajaan Romawi. Itu lahir tahun abad ke-7. Abad ke-7 sebelum Masehi. Raja Romawi. Dan penerus yang sampai sekarang berpengaruh itu Julius Kaisar, ya, yang mendirikan upacara tahun baru, kan? Julius Kaisar. Julius Kaisar itu hidupnya 46 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah, ditetapkan tahun baru itu jadi bulan Januari. Nah, tahun Roma mah September, tahun baru nanti. Nah, Julius Kaisar menetapkan Januari. Sampai sekarang Romawi berkuasa. Makanya kalau Rasulullah SAW membayangkan dua putra, Qasim dan satu lagi, kok sampai lupa. Ada Qasim dan Ibrahim, ya. Qasim dan Ibrahim itu dua putra menjadi besar, itu kan bisa berkuasa. Jadi wajar kalau Rasulullah SAW mengharapkan berhasil. Tapi kan ternyata dengan turun Al-Kautsar ini Rasul digembirakan, tidak akan putus, tidak akan berhenti dengan wafat anak. Nah, ini yang saya katakan pendidikan dalam keluarga atau fikih keluarganya. Fikih keluarganya. Jadi utamanya bagi yang tidak punya anak atau bagi yang anaknya wafat, jangan berputus asa. Harus diusahakan kalau punya anak itu sehat. Tapi kalau ternyata meninggal, ada penerus, bukan hanya anak sendiri. Jadi penerus itu bukan hanya anak sendiri. Dan Rasul itu jelas dinyatakan penerus beliau itu yang melanjutkan dari keluarga cukup banyak. Anak-anak kecil. Antara lain Umar bin Abu Salamah. Itu anak tiri, ya, anak tiri Rasul. Kan Rasul menikah Ummu Salamah yang bernama Hindun. Ketika dinikah oleh Rasulullah, usianya 26 tahun. Dia punya anak dari suaminya Abu Salamah, yaitu Umar bin Abi Salamah. Itu jadi rawi hadis yang hebat. Putra beliau, putra tiri. Kalau bahasa Jawa bukan tiri, istilahnya kenal putra, anak sambung. Hah? Sambung ya? Anak sambung. Karena kalau disebut tiri di Jawa mah beda. Jadi tiri itu bukan ibunya dinikah. Tapi karena anak sendiri tetapi beda ibu disebut sudah ada tiri gitu. Tapi kalau bahasa Sunda tiri teh yang sambung gitu. Nah, itu Umar hebat orangnya, penerus hadis. Terus Anas bin Malik. Anas bin Malik itu oleh ibunya diserahkan kepada Rasul pada tahun pertama Hijriah. Ketika berumur 10 tahun. Serahkan. Ya. Oleh Rasul diangkat
sebagai anak. Zaid bin Harisah yang sempat jadi Zaid bin Muhammad. Itu anak angkat. Banyak anak angkat Rasul. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Abdullah itu semuanya dari anak angkat Rasul. Makanya bagi yang tidak punya anak laki-laki, turutan ke Rasul. Cari itu anak angkat dari anak laki-laki. Sekarang kan banyak yang anak dibuang dipulung gitu. Kader seperti Rasul. Jadi tidak putus Rasul SAW dengan wafat putra laki-laki. Karena penerusnya ada. Dan itu suatu gambaran dalam keluarga. Yang namanya penerus tidak mesti anak. Makanya saya juga diuji itu oleh Allah. Punya anak 4. Anak kedua mah anaknya 5. Cucu dari anak kedua itu 5. Tapi anak ketiga, nikahnya 2004, sekarang 22, 2022 berarti sudah 16 tahun ya. Nggak punya anak. Nggak punya anak dia. Nggak punya anak dia. Tapi saya sering katakan tidak usah. Tidak usah ragu, tidak usah bataro, surat Al-Kausar, ingat. Nggak punya anak juga nggak apa-apa, tidak wajib. Lalu dia ngangkat anak, dulu ngangkat anak laki-laki, tapi sudah begitu masuk SMP ya diambil oleh bapaknya. Ya dewasa diambil oleh bapaknya, sopik kedua lah. Sekarang ngambil lagi anak perempuan. Anak perempuan kebetulan itu anak dari kakak suaminya. Kebetulan ibunya meninggal. Jadi ya udah jadi anggap cucu. Jadi itu banyak kesempatan. Dan ternyata jelas itu anak yang ketiga itu banyak kesempatan untuk karir, baik suaminya maupun istrinya. Kesempatan untuk karir, ngurus rumah sakit, ngurus perguruan tinggi di Garut, banyak waktu gitu. Dan banyak nengok orang tua ya, paling sering gitu, walaupun di Garut jadi paling sering nengok orang tua karena memang ya tidak punya anak, tidak begitu banyak tanggung jawab kepada orang tua suaminya juga. Bagus, jadi ada kesempatan. Kita juga maklum bagi yang punya anak banyak nggak ngurus anak. Nah di situ makanya inna a'taina kausar, banyak pelajaran. Dan kata Ibnu Jauzi yang wafat 597 Hijriah, banyak kutip Ibnu Jauzi oleh Salafi. Ibnu Jauzi banyak dikutip oleh Salafi sekarang ya, pendapat-pendapatnya. Yang pertama, Kausar itu nahrun fil jannah, seperti tadi saya katakan, wahangan atau sungai di surga. Itu diungkapkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang cukup panjang maksud saya. Bainana Rasulullah SAW data yaumin baina ad-urina id ikfa'an summa rafa'a sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qala unsilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala atadaruna mal kausar faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu nahrun
wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kasirun wa khawdun tarid alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum wa yukhtalaju jad al-abdu min. Ini Rasulullah SAW bercerita ketika beliau tersenyum, ditanya antara oleh Anas, apa itu yang memberimu tersenyum? Maka unsilat alayya adifan suratun, barusan turun kepadaku satu surat, dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Ini salah satu alasan juga pakai Bismillahirrahmanirrahim Rasul. Ada yang berpendapat kalau membaca dari ayat pertama pakai Bismillah. Tapi ada juga yang baik ayat pertama maupun ayat selanjutnya tidak baca basmalah. Karena itu hadis dari Aisyah. Riwayat Muslim, Rasul SAW begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan setelah waladolin juga langsung surat layat kuruna di Bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebut, tidak terdengar membaca basmalah. Juga yang mengatakan seluruh ayat dalam surat dalam Al-Quran itu ada basmalahnya di ayat pertama. Makanya di dalam Al-Quran setiap ganti surat ada basmalah kecuali surat At-Taubah. Sehingga basmalahnya itu tetap ada 114 karena ada di surat An-Naml. Sehingga jumlah ayat perhitungannya yang berbeda-beda itu bukan berarti jumlahnya yang berbeda-beda, tetapi cara perhitungan. Antara lain tadi Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya. Sehingga jumlah ayatnya kan jadi banyak. Itu pertama, sehingga berbeda. Ada juga yang berpendapat bahwa antara satu kalimat itu ada sebagai ayat yang pertama, seperti Alif Lam Mim. Itu ayat pertama dari seluruh surat yang ada huruf muqatta'ahnya, sehingga jumlahnya banyak. Ya ada juga tidak. Alif Lam Mim. Makanya kan itu kadang-kadang dalam Quran itu ada tanda apa? Eceng atau hati gitu ya. Itu karena berbagai riwayat, ada yang mengatakan itu merupakan ayat, itu merupakan bukan ayat. Seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan itu ada tanda itu. Itu menurut riwayat itu ayat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat ke-7. Tapi menurut riwayat yang lain Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu ayat ke-7 karena ayat pertamanya bismillah gitu. Jadi tidak aneh bagi kita kalau membahas tafsir mah berbeda-beda teh bukan pemalsuan gitu, tapi itu berbeda-beda. Termasuk juga di dalam teks tarjamah. Teks tarjamah itu berbeda-beda ya. Sekarang ada teks tarjamah baru katanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu yahuda wan nasara auliya. Itu diartikan bukan pemimpin, tapi teman sejawat. Tapi memang auliya itu jamak dari wali, bisa jadi pemimpin, bisa teman sejawat, bisa. Wali itu dua rupa, ada wali wilayah, ada wali walaya. Jadi bisa saja dipahami seperti itu.
Tapi kalau ada yang bertanya kepada saya bagaimana pendapat Pak Saifuddin yang mengartikan aulia itu teman sejawat, maka saya katakan teman sejawat aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Jadi haram itu berdasar ayat itu. Angkat teman sejawat aja tidak boleh Yahudi itu, apalagi jadi pemimpin. Jadi itu mafhum wafakoh. Jadi harus pandai kita memahami, karena tafsir itu ya pasarul Quran atau bayana kalamillah bibayanin tafsiliyatin ala qadri mufassirin. Tafsir itu menjelaskan ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan mufassir, kemampuan ahli tafsir. Jadi kalau sekarang surat Al-Kautsar saya bahas di Miftahul Jannah ini beberapa kali pertemuan, ya memang karena kita ingin memahami Al-Qur'annya secara mendalam, itu dengan tadabbur. Jadi apa yang menyebabkan kamu tersenyum ya Rasulullah? Kata Rasul, aku baru saja menerima wahyu Allah, yaitu inna a'tayna kal kausar. Dan ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu di Madinah, ya. Jadi bisa saja turun beberapa kali. Lalu ditanya, lalu Rasul bertanya, atadaruna mal kausar? Apa itu kausar? Itu adalah kenikmatan surga. Kemudian itu yang pertama. Makna yang kedua, al-khair, al-kasir, al-khairul kasir atau al-kasirul khair. Kebaikan yang banyak. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah. Jadi kausar itu kenikmatan yang banyak. Dan kausar di surga maupun kenikmatan yang banyak berlaku kepada Rasul maupun kepada orang yang mencintai Rasul. Yang ketiga, ilmu dan Quran kausar. Jadi ilmu dan Al-Quran. Di sini dikatakan oleh Al-Hasan, bukan Al-Hasan Basri ya, wafat 121 Hijriah, bukan Hasan bin Ali. Al-Hasan Basri itu tabi'in ahli dalam bidang tafsir dan suka mewariskan tasawuf yang dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505. Cuma 55 tahun Imam Ghazali. Itu meneruskan utamanya itu khauf dan roja Hasan Basri. Al-ilmu dan Quran. Loh, kenapa ilmu dan Quran? Bukankah Quran teh ilmu? Dan itu pemahamannya. Makanya di dalam kehidupan kita itu ada Al-Quran, ada ilmu. Makanya sebagian ulama mengatakan Quran bukan ilmu, tapi wahyu. Wahyu. Kenapa? Karena ilmu mah cek filsafat ilmu adalah buatan manusia, hasil penelitian secara sistematis, logis. Itu ilmu, jadi ilmu. Makanya kajian itu di dunia perguruan tinggi ada istilah tadabbur dan tafakkur. Tadabbur itu wahyu, penelitian Quran dan hadis. Kalau tadabbur atau tafakkur alam.
Makanya ibu-ibu kalau bepergian, wisata, luntah, jangan disebut tadabbur alam, tapi tafakur. Dalam Quran juga surat Ali Imran, alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur dalam penciptaan, dalam kejadian langit dan bumi. Itu tafakur kalau kepada alam. Nah, dengan tafakur itu menghasilkan ilmu. Kemudian tadabbur, tadabbur itu kepada wahyu. Dari tadabbur juga dengan ilmu. Dan menghasilkan ilmu baru. Jadi baik dengan tadabbur maupun tafakur menghasilkan. Ya, seperti sekarang kita itu sedang tadabbur. Ya, jadi tadabbur dan tafakkur. Ya, ada yang bertanya, boleh nggak katanya materi ini apa tadi subuh boleh share? Oh udah, sekarang udah di-share ya? Iya. Oh iya. Ya. Udah kan ada di internet ini gambar ini ada. Ya. Jadi al ilmu wal Quran. Jadi baik Quran itu tadabbur, ditadaburi. Kalau alam ditafakuri. Seperti di dalam Al-Quran sendiri, yaitu surat An-Nisa dan surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Jauzi, Al-Kautsar itu nubuah, nikmat kenabian. Sebagaimana dikemukakan oleh Ikrimah, wafat 105. Nubuah kenabian itu juga bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kenikmatannya kepada umatnya juga. Dengan nubuah, dengan kenabian Nabi Muhammad kan menjadi kenikmatan bagi kita. Sehingga kita punya figur pelaksanaannya. Kalau ajaran-ajaran lain kan tidak punya figur, justru Islam punya figur. Kemudian kasratu atba'ihi wa ummatihi, banyak pengikut dan umat, itu Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Ini ulama abad ke-6 Hijriah sudah mengungkapkan seperti ini. Itu dikemukakan oleh Abu Bakar bin Iyas. Kemudian Rasulullah SAW turun alaihi ummah, yaitu suatu telaga yang di surga tadi, yang berkerumunnya kenikmatan. Itu dikemukakan oleh Atok yang wafat 114 Hijriah. Jadi 6 makna Al-Kautsar. 6 makna Al-Kautsar. Dan saya yakin 6 makna itu berlaku bagi keluarga dalam pembinaan keluarga, kenikmatan. Nubuah bukan kenabiannya, tetapi hikmah dari kenabian Rasul. Surga karena yang kita harapkan. Banyak umat karena dengan banyak umat ini kan suatu keunggulan. Suatu keunggulan di Indonesia itu banyak umat Muslim. Banyak umat Muslim dan mayoritas Islam melaksanakan syariahnya. Jadi kalau saya katakan sering dikatakan mayoritas Islam tidak melaksanakan syariah, enggak, syariah yang mana dulu? Kalau syariah berpakaian mayoritas, jilbab itu kan mayoritas. Ya, umat Islam di Indonesia dulu mah sedih kita Menteri Pendidikan itu melarang ya pakaian jilbab di sekolah. Sehingga Ibu Ane Rupaidah itu ingat saya di Salman berjuang
berjuang untuk berjilbab. Di Salman, TB, itu banyak itu di Salman memunculkan berjilbab sehingga sekarang sudah mayoritas. Dulu mah zaman saya sekolah di PGA, anu di jilbab teh cuman sekolah Persis Unggul. Muhammadiyah NU Muhammadiyah sekolah Persis Unggul dulu di Cianjur yang saya pahami. Jadi kalau berjilbab, jilbab Persis. Ya, itu di Muhammadiyah tidak berjilbab. Itu kan sekarang seluruh mayoritas. Itu kebahagiaan bagi kita. Dan pelaksanaannya jilbab Indonesia itu bukan pemaksaan dari negara, tapi keluarga. Itulah makanya kita pikir keluarga bisa pahami secara mendalam tuh banyak keberhasilan perjuangan itu dari keluarga. Makanya konsentrasi urusan keluarga. Walaupun di dalam masalah keluarga unsur pendidikan kemana itu tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita paksakan. Pokoknya kita program. Anak saya 4, yang satu harus jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi perawat, yang satu jadi tentara, yang satu jadi polisi. Kita programkan seperti itu nggak bisa. Itu banyak yang tidak berhasil. Yang memprogramkan anak itu. Jadi sekolah nama kemana ya sesuai dengan peminatan mereka. Tapi unsur dakwahnya itu, dakwah Islam itu harus ditanamkan. Jadi pembinaan keluarga itu cukup banyak berhasil ya. Menurut Al-Jayani yang wafat 915 Hijriah, Al-Kausar itu nahrun fil jannah. Karena kausar fau'al. Ada juga yang berpendapat sebagai kata jadian dalam bentuk fau'al, diambil dari al-kasroh, banyak. Yang berarti banyak. Maksudnya adalah anugerah kenikmatan yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya tidak terhitung jumlahnya itu. Jadi memperhatikan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa perkataan Al-Kausar, baik yang bermakna sungai di surga, maupun apa yang diungkapkan oleh pendapat lainnya, memiliki akar kata yang sama, yaitu kausar itu dari kasir, kasroh bukan kasroh yang banyak. Dia mengungkapkan sifat al-kausar di surga sebagai telaga yang indah, kenikmatan yang banyak. Biasakan gelas harum tadi seperti itu, semerbak melebihi kasturi, dosanya lebih nikmat dibanding madu, dibanding yang sebelumnya. Itu seperti dikemukakan oleh Abu Su'ud yang wafat 551 Hijriah. Itu al-kausar, innahu halla minal asal wa asyad bayadun minal laban wa abdad minas salit wa alyan minal zaid wa aunian min fiddah, ada nujum as-sama. Kenikmatan di surga lebih manis, lebih enak dari madu, lebih putih dari surga, dan berbagai kenikmatan. Itu al-kausar, saya kira baru fasolil rabbika wanhar.